Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di mata pelajaran fisika. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan terbaik. Dan untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagai awalan, seperti biasa, teman-teman diharapkan bisa menyimak dengan baik pembelajaran hingga akhir nanti. Dan semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan proses teman-teman memahami setiap materi yang akan disampaikan pada hari ini. Insya Allah hari ini kita akan lanjut ke pembahasan terkait pesawat sederhana, yaitu terkait katrol, dimana seperti yang sudah disampaikan di awal pertemuan kita bahwa katrol ini terdiri dari 3 jenis. Ada katrol tetap, ada katrol bergerak, dan katrol majemuk, dimana ketiga katrol ini memiliki keuntungan mekanisnya masing-masing dan sudah ditetapkan meskipun dengan persamaan yang sama, yaitu Km sama dengan W per F. Mohon maaf, di tulisan itu tertulis angka LB. Ibu koreksi ya. Jadi keuntungan mekanis pada katrol ini persamaannya adalah W per F, beban dibagikan kuasanya. Di mana katrol tetap itu bernilai 1 keuntungan mekanisnya, katrol bergerak itu bernilai 2, sedangkan katrol majemuk itu nilainya bergantung pada tali yang terhubung pada katrol tersebut. Langsung aja, supaya teman-teman bisa paham, hari ini kita akan memperdalam soal-soal terkait katrol, sehingga pada aplikasinya teman-teman bisa lebih mudah ya untuk mengerjakan soal ke depannya. Langsung aja teman-teman simak tanpa berlama-lama lagi. Pastikan siapkan buku catatannya dan catat setiap contoh soal yang disampaikan pada video ini. Tetap semangat! Bila berat beban 1500 Newton ditarik ke atas dengan menggunakan katrol bergerak, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Seperti biasa, pertama teman-teman tentukan dulu yang diketahui di soal itu. Di sini tadi diketahuinya berat benda yaitu 1500 Newton. Terus jenis katrolnya yaitu katrol bergerak. Nah, jenis katrol ini penting ya untuk apa? Untuk kita menentukan persamaan yang harus kita gunakan. Sedangkan yang ditanyakan di sini yaitu gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Berarti yang ditanyakannya F. Nah, di sini clue-nya tadi jenis katrolnya bergerak. Seperti yang tadi disampaikan di awal, katrol bergerak itu memiliki nilai keuntungan mekanis 2, di mana keuntungan mekanis ini persamaannya yaitu W per F. Sehingga didapat W per F sama dengan 2. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapat nih cara mencari gaya atau kuasanya itu yaitu W per 2. Tuh, sehingga masukkan angkanya langsung. W-nya itu bernilai 1500 dibagi 2, sehingga kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban adalah 750 Newton. Nah, di sini ada 3 ketentuan ya untuk teman-teman menggunakan persamaannya. Nah, di sini ketentuan yang pertama itu untuk katrol tetap bahwa W sama dengan F. Karena keuntungan mekanis pada katrol tetap itu adalah 1, sedangkan pada ketentuan katrol bergerak, nilai W akan sama dengan 2F karena nilai keuntungan mekanis pada katrol bergerak itu adalah 2, sedangkan pada katrol majemuk itu nilai W akan sama dengan 2 kalikan N kalikan F-nya. Kenapa ada N? N itu banyak tali yang terhubung pada katrol. Karena katrol majemuk ini nilai keuntungan mekanisnya adalah bergantung pada tali yang terhubung pada beban atau katrolnya. Contoh soal yang kedua, benda dengan massa 200 kg ditarik ke atas dengan menggunakan katrol. Anggap percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per second kuadrat. Hitunglah gaya tarik dan keuntungan mekanisnya jika yang digunakan A. Sebuah katrol tetap, B. Sebuah katrol bergerak, dan C. Sebuah takal yang terdiri dari 4 buah katrol.
Nah, di sini teman-teman seperti biasa, tentukan dulu yang diketahuinya. Di sini diketahui masanya 200 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per second persegi. Selain itu, di sini ada ketentuannya nih, karena yang ditanyakan ada 3 jenis, yaitu keuntungan mekanis dan gaya tarik dari katrol tetap, terus pada katrol bergerak dan pada katrol majemuknya, sehingga kita tentukan dulu persamaan yang akan kita gunakan nih. Ketentuannya kalau katrol tetap itu F sama dengan W, kalau katrol bergerak itu 2F sama dengan W, sedangkan pada katrol majemuk ini W-nya itu bernilai 2 kalikan N kalikan F. Nah, langsung aja kita ke cara pengerjaannya. Tadi diketahuinya massa ya, W-nya belum diketahui, massa sama percepatan gravitasi. Jadi kita cari dulu berat atau beban bendanya dengan menggunakan persamaan W sama dengan M kalikan G, di mana M bernilai 200 dan G-nya bernilai 10, sehingga didapatkan beban bendanya yaitu 2000 Newton. Nah, lanjut. Di sini yang diminta lagi yaitu kita harus cari nilai keuntungan mekanis pada katrol tetap, bergerak, dan pada katrol majemuk. Tapi untuk pertama kita nyari dulu pada katrol bergerak ya. Nah, karena bergerak seperti tadi yang sudah disampaikan di awal bahwa ketentuan katrol bergerak ini yaitu 2F sama dengan W. Nah, kita nyari F-nya nih, sehingga F itu adalah W per 2. W-nya udah kita dapat 2000 per 2 sama dengan 1000 Newton. Keuntungan mekanis pada katrol bergerak menggunakan persamaan W per F, W-nya 2000, F yang kita dapat juga itu 1000, jadi 2000 per 1000 sama dengan 2. Jadi sebenarnya ini teman-teman gak usah nyari lagi ya untuk keuntungan mekanis, karena keuntungan mekanis pada katrol bergerak selalu sama dengan 2. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita akan mencari keuntungan mekanis pada katrol tetap. Sebenarnya pada ketentuan udah jelas ya, bahwa pada katrol tetap ini keuntungan mekanisnya selalu 1. Tapi kenapa 1? Coba kita cari dulu F pada katrol tetap ini. Karena tetap maka F akan selalu sama dengan W. Karena tadi W itu bernilai 2000 Newton, sehingga kuasanya juga bernilai 2000 Newton. Sehingga kalau dicari keuntungan mekanis, karena persamaan keuntungan mekanis adalah W per F, sehingga 2000 dibagi 2000 bernilai 1. Jadi teman-teman gak usah cari lagi ya. Ini cara kenapa sih keuntungan mekanis pada katrol tetap bisa sama dengan 1 gitu, karena ketentuan yang tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada katrol majemuk, keuntungan mekanisnya seperti apa? Nah, karena persamaannya juga paling beda ya untuk katrol majemuk. Di sini tadi yang diketahui itu sebuah takal yang terdiri dari 4 buah katrol, berarti N-nya adalah 4. Jumlah katrol adalah 4. Sehingga kita masukkan ke persamaan W sama dengan 2 kalikan N kalikan F. Dimasukin aja karena yang ditanyakannya F, sehingga persamaannya menjadi W per 2N, dimana W-nya 2000 per 2 dikalikan 4. 2 kali 4 itu 8. 2000 bagi 8, sehingga nilai kuasanya yaitu 250 Newton. Sedangkan keuntungan mekanisnya kita gunakan persamaan W per F. W-nya 2000, F-nya tadi 250, 2000 bagi 250 bernilai 8, sehingga keuntungan mekanis pada katrol majemuk sebesar 8. Atau supaya lebih mudah nih, cara sederhananya tinggal teman-teman gunakan aja kalau di keuntungan mekanis katrol majemuk ini menggunakan persamaan KM sama dengan 2N. Karena kan tadi KM itu kan W per F. W per F itu setara dengan 2 kalikan N. Di sini N-nya adalah 4, sehingga 2 kali 4 menjadi 8. Jadi cara sederhananya menggunakan KM sama dengan 2N. Seperti itu. Kalau mudah ya. Jadi kita simpulkan bahwa keuntungan mekanis katrol tetap itu selalu sama dengan 1, keuntungan mekanis pada katrol bergerak selalu sama dengan 2, sedangkan pada keuntungan mekanis katrol majemuk itu setara dengan 2 kalikan N, atau 2 dikalikan banyaknya tali yang terhubung pada beban. Tuh. Lanjut aja kita ke contoh soal yang ketiga. Nah, di contoh soal yang ketiga ini ada satu gambar katrol. Bisa terlihat di sini jenis katrolnya yaitu katrol
tetap ya. Nah, jika massa benda 50 kg, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Anggap saja percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per second persegi. Yang ditanyakan di sini, yang diminta hitunglah keuntungan mekanisnya. Tadi yang pertama itu diminta dihitung gayanya, yang kedua itu diminta dihitung keuntungan mekanisnya. Nah, diketahui tadi, kita ulangi, diketahuinya massa sama dengan 50 kg dan percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per second persegi. Yang ditanyakan yaitu keuntungan mekanis dan gayanya ya. Pertama kita cari gaya. Tapi sebelumnya, supaya kita bisa tahu cara mencari gaya, kita tentukan dulu bebannya berapa. Dimana beban ini kita gunakan persamaan W sama dengan M dikalikan G. W-nya bernilai 50, G-nya bernilai 10, sehingga didapatkan beban itu sebesar 500 Newton. Nah, selanjutnya, kalau kita udah dapat W, kita bisa nih mencari nilai F-nya. Karena di sini merupakan, kalau dilihat di gambar ya, ini tuh merupakan katrol tetap, gambar katrol tetap. Sehingga nilai F itu akan sama dengan nilai bebannya. Nilai bebannya 500, otomatis nilai F-nya juga adalah 500 Newton. Dan terakhir, keuntungan mekanis pada katrol tetap ini selalu bernilai 1. Terbukti kalau kita menggunakan persamaan W per F ya, masih sama dengan 1 nilainya. Nah, itu teman-teman, sederhana. Jadi kalaupun kita ngelihat di soal yang berbentuk gambar, kita tentukan dulu apakah katrolnya jenis katrol tetap, bergerak, ataukah katrol majemuk. Nah, lanjut contoh soal yang terakhir. Di sini ada gambar lagi. Nah, ini gambar katrol bergerak ya, bukan tetap, karena di sini nggak ada penyangganya. Jadi ini katrolnya bentuknya katrol bergerak. Sebuah silinder baja diangkat menggunakan katrol seperti gambar berikut. Jika jarak antara poros katrol dan titik tumpu 15 cm, tentukan beban silinder baja tersebut dan panjang lengan kuasanya. Nah, di sini kita tentukan dulu seperti biasa yang diketahuinya apa. Nah, di sini diketahui lengan bebannya 15 cm, terus kuasanya sebesar 38 Newton, jenis katrolnya bergerak, sehingga ketentuan pada jenis katrol bergerak ini yaitu W sama dengan 2F dan memiliki keuntungan mekanis sama dengan 2. Sedangkan yang ditanyakan yaitu W-nya berapa, terus lengan kuasanya juga berapa. Langsung aja kita cari. Pertama kita cari bebannya berdasarkan persamaan W sama dengan 2F karena dia merupakan katrol bergerak. Tadi F-nya 38 Newton sehingga W sama dengan 2 kali 38. Berarti hasilnya adalah beban silindernya yaitu 76 Newton. Lanjut yang terakhir, yang diminta itu adalah nilai lengan kuasanya. Nah, kita gunakan persamaan dari keuntungan mekanis. Jadi persamaan dari keuntungan mekanis ini selain W per F, KM juga bernilai LK per LB. Sehingga KM sama dengan LK per LB, KM-nya kita dapat 2, LK-nya yang dicari, LB-nya itu 15 cm. Kita pindah ruas, dikali silang, sehingga LK sama dengan 2 dikalikan 15, maka lengan kuasa yang didapat senilai 30 cm. Nah, itu teman-teman cara mencari lengan kuasa dan lengan beban pada katrol bergerak. Jadi didapatlah nilai beban sebesar 76 Newton dan nilai lengan kuasanya sebesar 30 cm. Dan sekarang contoh soal yang paling akhir, yaitu contoh soal 5. Di sini ada contoh soal dari katrol majemuk nih. Seperti apa cara pengerjaannya? Perhatikan gambar berikut. Tentukan besarnya gaya yang dibutuhkan untuk menarik balok seberat 1800 Newton. Nah, di sini yang diketahui itu adalah bebannya sebesar 1800 Newton. Keuntungan mekanisnya yaitu jumlah katrol yang menopang beban itu 3 ya. Ada 3 katrol nih yang menopang bebannya. Yang ditanyakan di sini gaya atau kuasanya atau simbolnya F. Nah, kita menggunakan persamaan yang mana?
Langsung aja kita jawab. Dan ternyata sederhana banget ya. Cukup kita menggunakan persamaan keuntungan mekanis aja nih. KM sama dengan W per F, dimana KM-nya udah kita dapat 3, W-nya udah diketahui 1800, sehingga kita kali silang menjadi 3F sama dengan 1800. Didapatlah F sama dengan 1800 dibagi 3. Nah, didapatlah ternyata kuasa yang ada pada katrol majemuk tersebut senilai 600 Newton. Nah, sehingga bisa disimpulkan nih teman-teman. Jadi persamaan untuk mencari keuntungan mekanis ini bisa kita gunakan W per F atau bisa juga menggunakan LK per LB. Nah, itu teman-teman beberapa contoh soal dalam rangka mendalami katrol itu sendiri seperti apa. Mudah-mudahan sampai nanti buat bahan PAS teman-teman masih ingat gimana cara pengerjaannya, gimana cara memahami soalnya, dan termasuk pembelajaran kita sebelumnya juga yaitu terkait usaha, terkait UAS. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap mengingat itu. Insya Allah nanti setelah selesai pembahasan kita sampai bidang miring, insya Allah kita akan latihan ya keseluruhan sehingga teman-teman bisa ingat setiap cara perhitungan pada usaha dan pesawat sederhana ini. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa saja tadi langkah-langkah yang bisa menjadi cara untuk menyelesaikan soal pada katrol ini. Insya Allah pekan depan kita akan lanjut ke pembahasan terakhir di bab usaha dan pesawat sederhana ini, yaitu terkait bidang miring. Terima kasih untuk hari ini. Ibu tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.